Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qawmana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min 'adabin alim. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Ingatlah ketika kami mengarahkan sekelompok jin kepadamu untuk mendengarkan Al-Quran, maka ketika mereka hadir, mereka berkata, diamlah kalian. Ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab yang telah diturunkan setelah Nabi Musa alaihissalam, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yang menunjukkan kepada kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yang menunjukkan kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, ikutilah seruan orang yang menjauh kepada Allah dan berimanlah kalian kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan melepaskan kalian dari siksa yang pedih. Satu lagi. Barang siapa yang tidak akan dapat melepaskan diri dari siksa Allah di bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah, mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kajian tafsir Al-Qur'an yang mulia, dan kita telah sampai di penghujung surat Al-Ahqaf, itu pada ayat yang ke-29 sampai nanti ayat yang ke-35. Kalaulah pada awal-awal surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang penyimpangan orang-orang kafir terhadap Al-Qur'anul Karim. Ketika datang kepada mereka Al-Qur'an, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata, ini adalah cerita orang-orang yang terdahulu, dan banyak di antara mereka yang tidak beriman. Maka di penghujung surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sekelompok makhluk, yaitu bangsa jin. Ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, mereka langsung beriman. Bahkan mereka mendatangkan utusan para dai-dai yang diperintahkan untuk belajar Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebuah kemuliaan kalau kita yang ada di tempat ini sekarang ini termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar Al-Qur'an. Karena ternyata orang-orang yang belajar Al-Qur'an itu adalah diutus atau diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mendatanginya. Sehingga lihatlah bagaimana majelis para jin ketika belajar Al-Qur'an bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sangat jauh sekali dengan sikap orang-orang kafir. Ketika Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, maka yang muncul adalah penolakan, pengingkaran. Adapun bangsa jin, setelah mereka mendengarkan Al-Qur'an pada kejadian di surat Al-Jin, itu ketika Rasulullah berangkat ke Ukasah atau ke Ukas ya, pasar Ukas, kemudian Rasulullah berhenti di Tihamah, lalu sebagian dari mereka mendengarkan Al-Qur'an. Pasca kejadian itu, maka bangsa jin membentuk tim dai yang diutus kepada Nabi untuk belajar Al-Qur'an. Bagaimana kisahnya? Allah sebutkan pada ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan bangsa jin yang semangat belajar Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa idz sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an." Ingatlah ketika kami mengarahkan sekelompok jin kepadamu. Lihatlah Allah mengatakan di sini sarafna ilaika, kami mengarahkan kepadamu. Itu mereka lah yang mendorong, Allah lah yang mendorong bangsa jin untuk belajar kepada Nabi. Untuk apa? Yastami'unal Qur'an, agar mereka mendengarkan Al-Qur'an dari dirimu. Itu mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah mereka? Jumlah mereka ini adalah 9 orang saja. Jadi utusan dari bangsa jin yang belajar kepada Nabi adalah 9 orang waktu itu.
sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana 9 orang ini mereka utusan dari para jin, dan mereka ini saling mengingatkan bahwasanya di majelis ilmu, terutama di majelis Quran, tidak boleh ada yang berbicara. Tidak boleh ada suara berisik, suara hiruk pikuk, suara orang-orang yang saling ngobrol sendiri, tidak boleh. Lihatlah sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, beliau menceritakan, habatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'ul qur'ana bi batni nakhlah. Para jin turun mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang membaca Al-Qur'an di lembah kurma. Falamma sami'uhu, ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Nabi, qalu ansitu, maka mereka mengatakan diamlah kalian semuanya. Artinya dengarkan Al-Qur'an, pahami apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat itu. Qalu sah, kemudian mereka mengatakan sah wa kana tis'atun, dan jumlah mereka itu adalah 9 jin, 9 jin. Ahaduhum, dari 9 itu ada yang bernama Zauba'ah, ada yang bernama Zauba'ah, yaitu di antara nama-nama jin adalah Zauba'ah. Karena kejadian inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, fa anzalallahu azza wa jalla wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Ingatlah ketika kami mengarahkan sekelompok dari bangsa jin yastami'unal Qur'an, agar mereka bisa mendengarkan Al-Qur'an dari dirimu. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka hadir, maka mereka mengatakan ansitu, diamlah kalian semua. Sampai firman Allah ila dhalalim mubin, sampai pada ayat yang ke-32 nanti, yaitu kesesatan yang nyata. Jadi berapa orang tadi atau berapa jin yang belajar kepada Nabi? 9 orang. Salah satunya bernama siapa? Zauba'ah. Itu nama jin ya. Salah satu nama jin. Kemudian dikatakan di sini, ketika mereka ini mendengarkan Al-Quran, mereka mengatakan ansitu, diamlah kalian semua, menunjukkan keseriusan mereka dalam belajar Al-Quran. Falamma qudiya, ketika sudah selesai mereka belajar Al-Quran dari Nabi, wallau ila qaumihim munzirin, mereka pulang ke kaumnya, kembali ke bangsa jin, mereka menjadi tukang pemberi peringatan. Jadi menjadi dai, menjadi orang-orang yang menyampaikan ancaman-ancaman Allah kepada orang-orang yang tidak beriman dengan isi Al-Quranul Karim. Seharusnya kita begitu. Sudah berapa lama kajian tafsir ini? Sudah lebih ya, lebih Ustaz, kayaknya lama sekali. Nah, setelah kajian itu antum harusnya menjadi munzirin. Antum pulang ke kaumnya, antum bergabung dengan masyarakat menjadi orang yang berikan peringatan kepada mereka. Peringatkan mereka jangan sampai melakukan kesyirikan kepada Allah, jangan meninggalkan sholat, dan berbagai hal yang sudah kita pelajari dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi setelah belajar Al-Quran, maka mereka menjadi dai di kalangan bangsa jin. Muncul perdebatan di kalangan para ulama-ulama tafsir ya tentang ayat yang mulia ini. Apakah Rasulullah itu sengaja mengadakan majelis untuk bangsa jin, ataukah bangsa jin ini tidak sengaja mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi? Perselisihan mereka di antara dua permasalahan ini, kalau kita kompromikan dengan mengumpulkan banyak dalil dan perkataan para ulama, maka komprominya adalah pada awalnya itu ketika pembahasan surat jin ya, ketika Rasulullah masih berada di Makkah, saat itu Rasulullah tidak tahu kalau bacaan Al-Quran beliau di sholat subuh itu didengarkan oleh sekelompok bangsa jin. Ini awalnya. Siapa yang masih ingat kenapa kok jin itu mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi? Ceritanya gimana itu? Apakah mereka datang sengaja ingin bergabung sholat kepada Nabi?
Masih ingat nggak ceritanya dulu di surat Al-Jin? Apa latar belakang kok jin itu bisa ketemu dengan Nabi di Tihamah itu? Apa latar masalahnya? Iya, jadi iya, kalau yang sudah lupa silakan ditulis ya. Masya Allah, antum luar biasa ini. Banyak yang ilmu yang harus diserap sehingga iya terlalu banyak sehingga bingung yang mana ini yang dimaksud gitu ya. Jadi kisahnya di surat tafsir surat Al-Jin itu, waktu itu kan bangsa jin punya kebiasaan mencuri berita di langit. Mereka mengatakan, inna kunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sama' falamma yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Kata mereka, kata bangsa jin, kami dulu itu punya tempat-tempat strategis untuk mencuri berita dari langit. Yang dimaksud berita di sini bukan firman Allah Subhanahu wa taala, tapi pembicaraan malaikat tentang apa yang akan terjadi di bumi. Jadi para malaikat itu berbincang. Lah para jin itu tahu tempat menyelinap sehingga dapat bocoran inti berita. Misalnya malaikat mengatakan bahwa di bumi akan terjadi gempa, akan terjadi tsunami, akan terjadi begini. Berita ini ditangkap oleh jin, kemudian dilaporkan kepada para dukun yang ada di bumi. Sehingga dukun itu dapat beritanya secara umum. Wah, nanti akan terjadi begini, terjadi begitu, tapi tidak tahu detailnya kapan. Tidak tahu detailnya kapan. Kebiasaan para jin itu seperti itu. Sampai kapan? Sampai pada saatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai seorang rasul. Ketika mereka mencuri berita di langit itu ada penjagaan yang ketat. Falamma yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Adapun sekarang kalau kita nyelinap di tempat-tempat strategis di langit itu, maka kami akan dilempar dengan panah api, dengan bintang yang ada di langit itu. Jadi kejadian itu menjadikan bangsa jin ini mengadakan sidang pleno dadakan. Jadi rapat besar bangsa jin mencari tahu kenapa profesi kita mencari berita ini sekarang terganggu. Itu kan profesi mereka. Profesi bangsa jin diantaranya mencuri berita dari langit kerjasama dengan dukun yang ada di dunia. Karena mereka sudah terancam profesinya, maka mereka mengadakan rapat besar, membentuk tim khusus mencari tahu kenapa kok jadi seperti ini sekarang keadaannya. Ada yang berangkat ke timur, ada yang berangkat ke barat, kan gitu ceritanya. Sampai ada sekelompok jin yang berangkat ke Tihamah. Bertemulah mereka dengan Nabi yang waktu itu akan berangkat ke pasar Ukad, Nabi sholat subuh di sana, bermalam di Tihamah. Ketika sholat subuh itu Rasul membaca Al-Quran. Lah saat itulah datanglah sekelompok jin yang mencari berita, mencari sebab kenapa langit sekarang terkunci. Maka setelah mereka mendengarkan Quran, mereka mengatakan apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika birabbina ahada. Mereka mengatakan, sungguh kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan sekali. Jadi bahasanya menyentuh mereka. Yang sering kita ingatkan, lihat bangsa jin tidak sengaja hadir di majelisnya Nabi itu langsung beriman dengan Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran mereka langsung tersentuh. Kalau kejadian itu, maka Rasulullah tidak tahu bahwa ternyata bacaan beliau itu didengarkan oleh bangsa jin, sehingga turunlah surat Al-Jin itu. Surat Al-Jin yang menyatakan bahwa dari bacaan Al-Quran itu ada beberapa jin yang beriman. Pasca kejadian itu nyambungnya ke ayat ini. Pasca kejadian itu mereka menjadi dai, mereka menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, ya qaumana inna sami'na Qur'anan ajaba. Wahai kaumku, aku mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan, mengajak kepada jalan yang lurus, berimanlah kalian semua karena aku sudah beriman. Promosi, dakwah para dai ini, jin ini. Niatnya tadi ingin cari berita, tapi menjadi dai setelah sampai di kaumnya. Sebagian dari bangsa jin ada yang beriman dan sebagian ada yang tidak beriman. Sebagaimana yang terjadi di kalangan bangsa manusia.
Maka setelah itu semakin banyak yang beriman dari kalangan bangsa jin, mereka mengirim utusan kepada Nabi. Untuk kondisi yang kedua, angkatan yang kedua ini Rasulullah sengaja mengadakan kajian untuk bangsa jin. Jadi kalau ditanya, apakah Nabi sengaja menyampaikan kajian untuk bangsa jin? Jawabannya tergantung keadaannya. Kalau yang awal kejadian tidak sengaja, sehingga turunlah surat Al-Jin itu. Adapun kondisi yang kedua, Rasulullah sengaja mengadakan kajian di kalangan bangsa jin. Bahkan pas kajian itu, bagaimana bekal mereka, bagaimana perapian mereka itu masih ada. Maka ditunjukkan oleh Nabi ini loh, asar dari bangsa jin yang tadi malam aku sampaikan Al-Quran. Yang aku tadi bacakan Al-Quran kepada mereka, masih ada jejak-jejak mereka yang berangkat berbekal untuk mempelajari Al-Quran. Sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya. Jadi ada dua keadaan, yaitu ada Rasulullah yang tidak tahu bahwasanya bacaannya didengarkan oleh jin, dan kondisi yang kedua sengaja mengadakan kajian untuk bangsa jin tentang Al-Quran. Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani da'iyal jinni." Telah datang kepadaku dai, utusan dari bangsa jin. Berapa tadi jumlahnya? 9 jin. Fadhahabtu ma'ahu, dan aku pergi bersama mereka. Jadi mereka ngajak kemana? Rasulullah mendatangi mereka, Rasulullah pergi bersama mereka. Faqara'tu alaihimul qur'ana, aku bacakan kepada mereka Al-Quran, diajarkan. Ayat ini begini, ayat ini begitu. Masya Allah, sejak zaman Nabi sudah ada majelis kajian tafsir Al-Quran, dijelaskan. Dan itu luar biasa. Yang belajar murid-muridnya bukan makhluk kayak kita ini, tapi bangsa jin. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia. Tidak ada ilmu yang langsung diajarkan Nabi kepada bangsa jin kecuali Al-Quran ini. Karena di Al-Quran mencakup semua ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu fikih dan sebagainya, semuanya ada di sana. Kemudian setelah itu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fantalaqa, atau Abdullah bin Mas'ud berkata, fantalaqa bina, beliau mengajak kami berjalan pergi, fa atharna atharahum wa athara niranihim, maka kami diperlihatkan oleh Nabi, diperlihatkan kepada kami tentang jejak mereka dan athara niranihim, bekas perapian mereka. Jadi mereka mengadakan ya berbekalan, ya makan dan sebagainya, ada api yang digunakan untuk belajar itu. Wasa'aluhu azzada, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa kiranya bekal makanan para jin itu? Itu mereka berangkat dari tempat yang jauh, berangkat ke Nabi untuk ini. Apa bekal mereka? Apa makanan mereka? Antum luar biasa, datang ke sini nggak ada yang bawa makan, nggak ada yang bawa bekal. Subhanallah. Sedangkan bangsa jin berangkat mengkaji ilmu Quran, mereka dengan persiapan yang luar biasa. Faqala lakum, maka dikatakan kepada kalian, kullu azmin dzukira smullahi alaihi yaqa'u fi aidikum aw fara ma yakunu lahman. Yang menjadi makanan para jin, kata Nabi SAW, yaitu semua tulang binatang yang tidak disebut nama, yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kullu admin dzukira smullahi alaihi, setiap tulang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, yang berada di tangan kalian dalam keadaan masih ada dagingnya. Jadi daging ayam atau apapun yang ketika disembelih itu baca bismillah dan ada dagingnya, itu nanti akan dimakan oleh jin. Daging itu, sisanya itu makanan mereka. Kemudian yang kedua, wa kullu ba'ratin alafin lidawabikum. Yang kedua, makanan mereka adalah semua kotoran binatang ternak kalian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berpesan kepada kita, fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Janganlah kalian beristinja dengan kotoran binatang, karena sungguhnya
itu adalah makanan saudara kalian. Jadi dalam Islam ini cara bersuci itu ada dua. Ada yang menggunakan air, ada yang menggunakan batu atau yang semisalnya. Kalau zaman sekarang pakai tisu. Nah, itu kalau pakai air ya seperti biasa ya, seperti yang sering kita lakukan. Adapun kalau bersuci pakai tisu atau batu, caranya dengan ditempelkan di farji berapa, minimal 3 kali. Jadi setelah ditempelkan sudah keserap, maka itu sudah suci hukumnya. Hukumnya sudah suci. Nah, kita di dalam istinja atau istijmar, kalau istilah orang-orang fuqaha, para fuqaha, kita tidak boleh beristinja dengan kotoran binatang. Meskipun kalau sudah kering kan nanti dia bisa nyerap. Dan sifatnya harus bisa menyerap ya. Jadi kalau batu itu bukan batu yang nggak ada rongganya, tapi batu kayak semacam batu apung begitu. Sehingga ketika ditempelkan itu dia bisa nyerap air atau nyerap najis itu. Ya, inilah gambaran bagaimana bangsa jin itu mereka berbekal dan mereka berangkat di majelis Al-Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasannya ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja mengadakan majelis Al-Qur'an bersama bangsa jin. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Fa hadhihi turuqu kulluha tadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam dhahaba ilal jinni qasdan fatalan alaihimul qur'ana." Semua jalur riwayat hadis menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menemui jin qasdan, dengan saja. Yang tadi ya, ketika diketemukan maka ada dua keadaan, ada yang tidak sengaja, ada yang sengaja. Adapun ini bahasan kita ini yang sengaja. Ini angkatan setelah mendengarkan Al-Quran pada turunnya surat Al-Jin. Dan mereka ini dan beliau fatala alaihimul Qur'ana, beliau membacakan kepada mereka Al-Quran, wada'ahum ilallahi azza wa jalla, lalu mereka pulang kepada kaumnya menyeru agar mereka menyembah hanya kepada Allah azza wa jalla, wa syara Allahu ta'ala lahum ala lisanihi ma hum muhtajuna ilaihi fi dzalikal waqti. Allah juga mensyariatkan kepada mereka melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum-hukum dalam Islam yang mereka butuhkan ketika itu. Jadi setelah mengajarkan atau saat mengajarkan Al-Qur'an disebutkan bahwasanya kalian harus melakukan ini, harus sholat, harus begini, jangan melakukan perbuatan ini. Disebutkan hukum-hukum yang keluar dari sebuah ayat. Seperti yang kita lakukan pada kajian-kajian tafsir pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan Syekh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa di kalangan bangsa jin itu tidak ada rasul. Tak punya rasul mereka, adanya dai. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa semua rasul itu adalah dari kalangan manusia. Adapun di kalangan jin yang ada itu dai, penyeru. Rasulnya tidak ada. Siapa dai terbesar atau rasul terbesar mereka? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul di kalangan bangsa manusia dan untuk bangsa jin juga. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu taala, qad istadalla bihadhil ayah ala annahu fil jinni nudhurun wa laysa fihim rusulun. Ayat ini menunjukkan bahwa sungguhnya di kalangan jin hanya ada nudhurun, para pemberi peringatan, wa laysa fihim rusulun, dan mereka tidak punya rasul. Karena begini ya logikanya, kalau di kalangan bangsa jin itu ada rasulnya, perlu enggak jin-jin itu datang kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk belajar Quran? Perlu enggak kira-kira? Tidak perlu, kan ada rasul sendiri. Buat aja majelis sendiri, lebih nyaman. Mereka harus berangkat kepada Rasulullah SAW karena mereka tidak punya rasul. Wala syakka annal jinna lam yab'atsillahu minhum rasulan. Dan tidak ada keraguan lagi bahwasanya Allah tidak pernah mengutus rasul dari kalangan mereka. Tidak ada rasul di kalangan bangsa jin.
Kemudian setelah mereka ini pulang dari majelis Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mulai berdakwah. Pada ayat yang ke-30 Allah berfirman, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Mereka mengatakan, wahai kaumku, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab yang diturunkan setelah kitabnya Musa, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat dan Injil dan kitab-kitab setelah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, musaddiqan lima baina yadayhi, yang kitab itu yaitu kitab Al-Qur'an maksudnya membenarkan kitab sebelumnya, kitab Taurat, kitab Injil, suhufnya Nabi Ibrahim, itu membenarkan kitab itu, yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Isi dari kitab Al-Qur'an itu setelah disampaikan, diajarkan oleh Nabi, mereka tahu kandungan Al-Qur'an, mereka menarik kesimpulan umum bahwasanya Al-Qur'an isinya adalah yahdi ilal haq, mengajak, menunjukkan kepada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus yang akan mengantarkan manusia ke dalam surga. Itu isi Al-Quran, isinya kebenaran dan menunjukkan jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik di sini, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa para jin ini menyebutkan Al-Quran ini adalah kitab mimba di Musa, setelah kitabnya Nabi Musa? Padahal urutan kenabian di kalangan Bani Israel, Nabi terakhir siapa? Nabi terakhir di kalangan Bani Israel, Nabi Isa. Maksudnya adalah lebih pas seharusnya ketika mereka mengatakan bahwa ini kitab, yaitu Al-Quran ini turun setelah turunnya kitab Injil gitu. Karena itu lebih dekat. Musa jauh zamannya dengan zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika disebutkan hikmah, kenapa yang diturunkan oleh Allah ke bumi di akhir zaman nanti adalah Nabi Isa, ada 4 alasan. Salah satunya apa? Nabi Isa ini adalah nabi yang nubuahnya, kenabiannya terdekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kok bukan Nabi Musa? Karena Nabi Musa jauh sekali Nabi Musa. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa para jin itu mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan setelah kitabnya Nabi Musa. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa inti ajaran Bani Israel itu adalah di kitab Taurat. Sedangkan Injil adalah penyempurna. Jadi ya semacam tambahan-tambahan atau beberapa revisi yang tidak untuk menasah hal-hal yang tidak diperlukan di kitab Taurat. Tapi inti ajaran di orang-orang Bani Israel adalah pada kitab Tauratnya, itu pada kitab Tauratnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Lihatlah perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau mengatakan lam yadhkuru Isa, mereka tidak menyebut kitabnya Nabi Isa. Kenapa? Li'anna Isa alaihi salam unzila alaihi al-injila fihi mawa'idun wa tarqiqatun wa qalilun minat tahlil wa tahrim. Karena isi dari Injil itu kebanyakan adalah nasihat, bimbingan, dan minim sekali membahas tentang halal haram. Itu isi Injil. Wa huwa fil haqiqati kal mutammimi li syari'ati Taurati fal umdatu huwa Taurah. Maka yang seperti ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, hakikat Injil di dalam masalah syariat maka seperti yang dipegang atau seperti penyempurna dari syariat yang utama, yaitu syariat yang ada di dalam Taurat. Makanya kalau kita lihat ya, amalannya orang-orang Nasrani itu tidak banyak, ibadah mereka tidak banyak. Mereka kalau ibadah sepekan sekali di hari Ahad. Mereka itu puasanya jarang dan ibadahnya hampir-hampir hariannya tidak ada. Kalau kita kan Masya Allah, ada sholat 5 waktu, ada sholat rawatib, ada zikir pagi petang, ada sholat duha, full dengan ibadah. Kenapa? Karena kalau orang-orang Nasrani hanya berpegang dengan Injil, maka syariatnya minim. Sehingga syariat Nasrani itu karena isinya tadi apa? Nasihat,
bimbingan, tidak banyak membahas halal haram, tidak banyak membahas syariat tentang hukum, maka mereka ini lihat agamanya mereka. Agama mereka itu longgar. Ini boleh, itu boleh, yang penting orang ini baik, yang penting begitu. Karena yang kurang dari Taurat itu sisi itu disempurnakan oleh Injil. Seharusnya begini, seharusnya mereka ini beriman kepada Injil dan merujuk kepada ajaran Taurat yang tidak dinasah. Seharusnya begitu kalau orang Nasrani mau. Hingga mereka berpegang kepada Taurat dan edisi revisinya, mansuhnya itu oleh Injil. Selama tidak dinasah maka mengambil kepada Taurat. Tapi yang menjadi penekanan di sini bahwasannya Injil hanyalah penyempurna dari kitab Taurat. Injil hanyalah penyempurna dari kitab Taurat. Inti dari ajaran Bani Israel ada di kitab Taurat. Taib. Kemudian berikutnya mereka mengatakan, ya qaumana ajibu da'illahi wa aminu bihi. Mereka setelah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini isinya adalah kebenaran, mengajak kepada jalan yang lurus, mereka mengatakan kepada kaumnya, ya qaumana, wahai kaumku, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah, jawablah, ikutilah seruan dai Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aminu bihi, dan berimanlah kalian dengannya, yaitu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan kalian dapatkan kalau kalian mengikuti dakwah Islam ini? Kalau mengikuti dakwah Al-Qur'an ini, yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Kalau kalian mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Qur'an, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian yang dulu-dulu. Dan kalian akan diselamatkan dari siksaan yang pedih nanti pada hari kiamat. Kalian tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini kembali lagi mengingatkan kepada kita para jamaah bahwasannya jin itu seperti manusia. Maksudnya mereka adalah makhluk yang mukallaf, yang terkena beban syariat. Jin yang taat akan dimasukkan ke surga, dan jin yang tidak taat akan dimasukkan ke dalam neraka. Seperti kita, cuman bedanya material kita dengan mereka beda. Kita makannya nasi, minumnya air, mereka makannya beda. Tapi secara syariat sama-sama terkena taklif, beban syariat. Karena ini buktinya. Dai-nya mengatakan, kalau kalian ini beriman dengan Al-Quran, dengan Nabi SAW, ikuti ajarannya, Allah akan ampuni dosa kalian dan menyelamatkan dari adab yang pedih. Kebalikannya, mukhalafahnya, kalau kalian tidak beriman dengan Al-Quran, maka kalian pun akan dimasukkan ke dalam siksaan yang pedih, dimasukkan ke dalam neraka. Wa man lam yujib da'iyallahi, barang siapa yang tidak mengikuti seruan orang-orang yang menyeru kepada Allah atau jin-jin yang menyeru kepada Allah, falaysa bimu'jizin fil ardi, maka tidak ada yang dapat melepaskan diri mereka dari sisa Allah di bumi. Walaysa lahu min dunihi awliya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itulah mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Ketika mereka tidak mengikuti Al-Quran, maka mereka dikatakan sebagai makhluk yang tersesat. Inilah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, gambaran kajian Al-Quran di bangsa jin yang Masya Allah, setelah mereka belajar Al-Quran kepada Nabi, mereka menjadi da'i dan kemudian menyeru manusia agar masuk ke dalam agama Islam yang mulia. Baik, silakan Ustaz. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على
كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati, ya bahkan sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, dikatakan kepada mereka, bukankah siksaan ini benar? Mereka menjawab, ya benar, demi Rabb kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka rasakanlah siksaan tersebut disebabkan dahulu kalian selalu ingkar. Bersabarlah engkau sebagaimana para rasul yang mempunyai keteguhan hati dalam bersabar. Janganlah engkau meminta disegerakan siksa untuk mereka. Pada hari kami mereka melihat siksa yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan hanya sesaat di siang hari. Suatu pelajaran yang mencukupi, tidak ada yang dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Di akhir surat Ahqaf ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan kepada kita, terutama yang telah belajar Al-Quran ini, bahwa di dalam mendakwahkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran kepada manusia itu ada banyak tantangan, ada banyak gangguan, celaan. Itu sebuah keniscayaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bagaimana sih mindset kita, bagaimana pola fikir kita ketika berdakwah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-33, awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna. Apakah mereka tidak memperhatikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam berapa hari kemarin menciptakan langit dan bumi? 6 hari. Dalam 6 hari sudah pernah kita bahas. Ada hari Senin menciptakan ini dan seterusnya sampai hari Kamis. Di dalam penciptaan itu Allah tidak merasa keletihan, tidak merasa lelah menciptakan langit dan bumi yang demikian besarnya ini. Allah mampu untuk menciptakan langit dan bumi dengan berbagai kelengkapannya dan tidak ada keletihan di sana. Maka biqadirin ala ayyuhyiyal mauta, tentunya Allah lebih mampu untuk menghidupkan orang-orang setelah kematian mereka. Maksudnya kalau Allah mampu menciptakan yang besar ini dari yang tidak ada menjadi ada, kalau hanya mengulang penciptaan tentu lebih mudah bagi Allah. Sudah pernah ada kemudian diadakan lagi, apalagi makhluk-makhluk kecil. Gunung yang besar aja Allah mampu buat, matahari yang demikian luar biasa Allah bisa menciptakannya. Maka Allah mampu untuk melakukan pengulangan di dalam penciptaan ini. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Ya, bahkan sesungguhnya Dia adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya, kalaulah orang-orang kafir tadi mencela Al-Quran, menghina Al-Quran, menganggap Al-Quran adalah kisah-kisah dongeng, sihir dan sebagainya, maka mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Dan saat itulah mereka akan merasakan apa yang selama ini mereka dustakan, bahkan mereka hinakan. Yaitu Al-Quranul Karim akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hujah atas mereka untuk memberikan hukuman yang berat kepada mereka pada hari kiamat. Allah sebutkan pada ayat yang ke-24, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Ingatlah ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Neraka didatangkan kepada mereka, mereka diseret ke atas sirat untuk dilemparkan ke dalam neraka. Maka dikatakan waktu itu oleh para malaikat, alaisa hadza bil haq. Bukankah siksaan ini, neraka ini benar-benar ada?
benar-benar terjadi, maka qalu bala wa rabbina. Setelah mereka melihat neraka, mereka melihat siksaan di dalamnya, maka mereka mengatakan bala wa rabbina, iya benar wahai Rabb kami. Qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka mereka dilemparkan ke dalam neraka sambil dicela, rasakanlah siksaan yang dulu kalian mengingkarinya, itu kalian tidak mempercayainya. Ketika pada hari kiamat, maka orang-orang kafir itu mendapatkan 4 celaan atau 4 azab. Yang pertama, mereka teradab dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka terkena azab laum, celaan dan cacian. Jadi sambil disiksa itu sambil dicela. Yang tiga adalah azab mereka mendapatkan siksaan neraka itu sendiri. Dan yang keempat, mereka mendapatkan ghadab murka Allah Subhanahu wa taala. Itu celaan atau siksaan untuk orang-orang kafir. Lalu bagaimana kita sebagai para dai Al-Qur'an yang mengajak manusia kepada jalan yang benar ini? Apakah jalan kita langsam, lancar? Ternyata tidak. Allah berpesan kepada kita di penghujung surat yang mulia ini, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana kesabaran para rasul ulul azmi. Dari sini para ikhwan mengingatkan kepada kita bahwa pencela, penista Al-Quran dari generasi ke generasi itu selalu ada. Dan bagaimana sikap kita? Allah mengatakan fasbir, sabar. Bahkan ditegaskan di sini wala tastajillahum. Janganlah engkau istijal kepada mereka. Mereka ini kepada siapa? Kepada orang-orang kafir, pencela Al-Quran. Wala tastajillahum, kata Allah. Janganlah kalian istijal kepada mereka. Apa maksudnya? Janganlah kalian minta disegerakan adab untuk mereka. Pencela Al-Quran, kok enggak segera turun adab sih mereka ini? Jangan terburu-buru. Kenapa? Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Karena kehidupan dunia ini sangat pendek sekali. Ketika nanti mereka ditunjukkan kehidupan akhirat, maka mereka tidak hidup di dunia kecuali sa'atan min nahar, kecuali sebentar saja. Jadi sabarlah kalian, karena pada saatnya seandainya mereka tidak dihukum dunia, maka mereka akan mendapatkan adab yang pedih nanti di akhirat. Jadi sabar, wala tastajillahum. Janganlah kalian istijal, terburu-buru terhadap mereka. Maksudnya jangan engkau minta disegerakan azab kepada pencela Al-Quran, kepada orang-orang kafir itu. Dan disebutkan di surat An-Nazi'at bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau illa sa'atan min nahar itu 2 tafsirannya, yaitu waktu antara waktu duha sampai waktu zuhur, dan yang kedua adalah waktu antara zuhur dengan asar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nazi'at, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka ditampakkan kehidupan di akhirat, maka mereka tidak hidup di dunia ini. Lam yalbathu, mereka tidak tinggal di dunia ini illa ashiyah. Ashiyah adalah waktu antara asar dengan duhur dengan asar, au duhaha, yaitu waktu duha dengan waktu duhur. Kehidupan dunia itu hanya seperti itu. Dalam ayat ini disebutkan mereka tidak tinggal di dunia illa sa'atan min nahar, kecuali beberapa saat dari siang hari saja. Artinya tidak lama mereka akan mendapatkan apa yang mereka dustakan selama ini. Maka Allah berfirman kepada kita, balagh, bahwasanya Al-Quran adalah pelajaran yang mencukupi, adalah ilmu yang mencakup semuanya, peringatan yang sudah mencukupi. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun, dan Allah tidak membinasakan melainkan kaum yang fasik, yang bermaksiat kepada Allah, dan mereka layak untuk mendapatkan siksaan. Jadi inilah para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, isi dari surat Al-Ahqaf yang banyak menceritakan kepada kita tentang bagaimana para pencela Al-Quran. Dan di akhir kisah itu ada kuncinya. Dan ini yang perlu kita ambil, bagaimana sikap kita menghadapi para pencela Al-Quran. Jadi kalau ditanya bagaimana sikapnya? Sabar. Sikapnya sabar. Jadi subhanallah, kejadian akhir zaman ini sudah ada.
jawabannya pada zaman Nabi, bahkan itu jawabannya ada pada Quran. Sehingga cerita dunia ini berulang. Makanya kenapa kita mengadakan mencari-cari jawaban lain? Di Al-Quran sudah ada semuanya. Dan petunjuk Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk. Ingat tadi pesannya dai-nya jin tadi, yahdi ilal haqqi wa ilat tariqim mustaqim. Quran ini isinya semuanya kebenaran dan mengajak manusia ke jalan yang lurus, maksudnya jalan yang menyampaikan mereka sampai ke dalam surga. Orang yang ingin masuk surga mau tidak mau harus ngikutin aturan Quran. Karena inilah jalan yang bisa menyampaikan mereka kepada surga. Adapun jalan-jalan lain itu menyimpang. Maka silakan antum catat beberapa poin-poin penting yang bisa kita ambil dari surat yang mulia ini. Dan jangan lupa kita setelah belajar Al-Quran, terutama yang angkatan-angkatan lama ya, harus menjadi apa? Dai, menjadi dai. Jadi kalau ketika antum ada ayat, ada ini, antum sampaikan ya. Apalagi zaman sekarang itu luar biasa mudah untuk meng-share kebaikan. Tapi juga hati-hati ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada kita, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan kepadaku meskipun satu ayat. Maksudnya ayat yang sudah kalian pahami, yang sudah kalian ilmui. Ya, tafsir yang sudah kalian ketahui, yang belum dipelajari ya janganlah. Nanti khawatirnya keliru dalam memahaminya. Adapun yang sudah jelas maka silakan disampaikan, dan Masya Allah banyak sekali ilmu-ilmu Al-Quran yang manusia belum mengetahuinya. Termasuk tadi kayaknya mereka banyak yang belum tahu bagaimana sikap kepada para pencela dan penista Al-Quranul Karim yang mulia. Taib, ini para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, semoga kita diberikan kemudahan untuk memahaminya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan kajian Al-Qur'an yang mulia ini kita bertambah keimanan dan keilmuan kita, dan kita diberikan taufik untuk bisa mengisi sisa usia kita dengan melakukan amalan kebaikan dan dijauhkan dari berbagai dosa dan kemaksiatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira ghazaya wala maftunin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata firdausal a'la wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma allif baina qulubina wa aslih dhata bainina واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.